bersama lagi dengan saya, Rizky Birawani, yang akan menemani kawan 102 di episode ke-17 Anak Podcast KPPN Pangkalan Bun. Nah, di episode ke-17 kali ini kita akan membahas terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau yang biasa kita sebut dengan IPA. Telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang begitu handal. Beliau merupakan Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Pangkalan Bun. Mari kita sambut Bapak Aang Ahmad Fitami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan 102 semuanya. Salam kenal. Saya Aang Ahmad Fitami, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Pangkalan Bun. Saya bertugas di KPPN Pangkalan Bun ini mulai bulan Januari kemarin, Januari 2023, jadi masih relatif baru. Jadi kalau ada yang belum kenal, salam kenal dari saya. Terima kasih. Nah, Pak Aang, ini berarti episode perdana Pak Aang Ya, di Anak Podcast KPPN Pangkalan Bun. Baik, kawan 102. Di episode kali ini, seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa kita akan membahas terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA. Nah, ini tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kawan 102. Nah, sebelum kita beranjak ke diskusi lebih lanjut, untuk merefresh kembali nih Pak, bisa dijelaskan itu Pak, apa sebenarnya IPA itu atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran? Oke, baik. Jadi IPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PP/2022 tentang unit teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. IPA itu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran kementerian lembaga yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran, kemudian yang kedua kualitas pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jadi kalau bisa dibilang IPA ini merupakan raportnya satuan kerja kementerian lembaga dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran. Nah, kemudian bagaimana nih Pak perbedaan antara formulasi perhitungan IPA tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023? Oke, baik. Secara garis besar untuk perhitungan nilai IPA tahun 2023 dengan tahun 2022 itu tidak ada perubahan formulasi, jadi masih sama. Jadi untuk perhitungan IPA tahun 2023 ini masih menggunakan 3 aspek dan 8 indikator IPA dengan bobot yang juga masih sama dengan tahun 2022. Jadi pada perhitungan IPA tahun 2023 ini itu ada 3 aspek yang secara garis besar, yaitu pertama aspek kualitas perencanaan anggaran, kemudian yang kedua aspek kualitas pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga adalah aspek hasil pelaksanaan anggaran. Pada aspek kualitas perencanaan anggaran ini ada 2 indikator, yaitu yang pertama revisi IPA dan yang kedua adalah revisi alam anggaran. Sedangkan pada aspek yang kedua, yaitu aspek kualitas pelaksanaan kerja, kualitas pelaksanaan anggaran, ini ada 5 indikator. Yang pertama penyerapan anggaran, terus yang kedua indikator belanja kontraktual, kemudian ketiga penyelesaian tagihan, kemudian yang keempat adalah pengeluaran P dan TP, dan indikator yang kelima adalah dispensasi SPN. Sedangkan di aspek yang ketiga, yaitu aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, itu ada capaian itu. Nah, baik Pak, jadi secara garis besar tidak ada perubahan gitu ya Pak terkait formulasi perhitungannya, Ya, masih betul. terdapat 3 aspek dan ada 8 indikator. Baik Pak. Nah, sekarang sehubungan dengan kita sudah ada di penghujung triwulan 1 tahun anggaran 2023. Nah, bisa disampaikan nih Pak pada kawan 102 bagaimana review IPA dari satuan kerja di lingkup
KPPN Pangkalan Bu. Oke. Kami telah melakukan review terhadap nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Pangkalan Bu sebagai bendahara penyelenggara ya. Jadi kami melihat dari 8 indikator yang ada, itu masih ada beberapa indikator yang menurut kita itu masih belum maksimal capaiannya. Artinya indikator-indikator ini harusnya bisa kita capai lebih baik lagi. Ada 3 indikator yang saat ini menjadi fokus kami. Yang pertama adalah definisi halaman 3, kemudian yang kedua adalah pengelolaan UP dan DP, dan yang terakhir adalah capaian mampu. Kenapa kami fokus ke 3 hal ini? Karena kami melihat sampai dengan saat ini 3 indikator ini capaiannya masih belum maksimal secara keseluruhan, dan juga jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, di tahun 2022, nilai 3 indikator ini masih di bawah capaian tahun lalu, sehingga kami punya perhatian khusus terhadap 3 indikator ini, sehingga ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan terkait strategi untuk memperbaiki indikator-indikator yang kami lihat belum maksimal. Baik Pak, jadi dari hasil review tersebut masih terlihat gitu, jadi ada 3 indikator ya Pak yang masih bisa dilakukan peningkatan gitu agar dioptimal nilainya, masih bisa ditingkatkan. Jadi yang pertama dari definisi halaman 3 DIPA, kemudian pengelolaan PTUP, dan juga ada capaian output. Nah Pak Aang tadi sempat menyinggung Pak, sebenarnya ada cara strategi gitu yang bisa dilakukan, bagaimana sih caranya agar bisa meningkatkan dari 3 indikator yang masih perlu untuk optimal itu Pak. Bagaimana sih Pak caranya biar bisa nanti itu satuan kerja bisa mendapatkan tips and trick strategi dari Pak Aang? Baik, mungkin nanti kawan 102 mungkin bisa melaksanakan beberapa strategi yang nanti akan kita share juga ya. Namun sebelumnya saya tentunya sudah yakin teman 102 sudah tahu terkait strategi ini, cuma kami sekali lagi mengingatkan kembali terkait beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita lakukan oleh kawan 102. Ada beberapa strategi terkait capaian nilai IPA supaya bisa lebih baik lagi Mbak Kiki. Dari yang tadi kami sampaikan ada 3. Yang pertama terkait definisi halaman 3 DIPA. Pada definisi halaman 3 DIPA ini kan penilaian ini dilakukan membandingkan antara realisasi anggaran yang sudah ada dengan rencana penarikan dana yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi nanti akan dibandingkan antara realisasi yang sudah ada dengan rencana penarikan dananya untuk mendapatkan nilai deviasi halaman 3 DIPA ini supaya maksimal. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa nanti deviasi maksimal yang bisa ada itu adalah maksimal 5%. Jadi nanti deviasi ini bisa antara 95 sampai 105%. Jadi kemudian untuk apa saja yang bisa kita lakukan supaya nilai deviasi halaman 3 ini kita bisa maksimal. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi dan perencanaan pelaksanaan anggaran DIPA ini secara detail. Jadi setiap kita harus merencanakan dulu sedetail mungkin, seakurat mungkin. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan review atas DIPA ini secara periodik, minimal 1 kali di setiap akhir bulan. Kemudian yang ketiga pastinya kita ini teman-teman operator ini harus melakukan pemutakhiran RPD pada halaman 3 DIPA itu paling lambat setiap hari ke-10 setiap awal bulan berikutnya. Jadi mudah-mudahan dengan strategi itu nilai cara nilai pada definisi halaman 3 ini bisa lebih bagus lagi. Kemudian untuk indikator pengelolaan UP dan PUP,
pada indikator pengelolaan UP dan TOP ini Mbak Kiki, itu kan penilaiannya bisa didasarkan pada ketepatan QP, akurasi persentase QP, dan yang terakhir adalah setoran TOP. Jadi dari tiga ini kita bisa menerapkan strategi. Yang pertama adalah kawan 102 ini sebaiknya ketika mengajukan UP itu direncanakan secara nasional, jadi disesuaikan dengan kebutuhan perkiraan setiap bulannya, sehingga nanti akurasi ketepatan QP itu lebih mendekati dibandingkan dengan kalau tidak direncanakan dengan akurat. Kemudian yang kedua itu kita agar teman-teman ini melakukan revolving atau mengajukan QP itu minimal 100% dalam waktu 1 bulan. Terus yang ketiga, apabila nanti ada UP atau TP tunai itu sebaiknya yang disetorkan sebelum tahun anggarannya. Jadi mudah-mudahan dengan 3 strategi yang kita lakukan tersebut, nanti kawan 102 untuk nilai indikator pengeluaran UP dan TP-nya itu bisa lebih naik lagi dibandingkan dengan yang ada saat ini. Itu nah, untuk yang capaian output, pada indikator capaian output ini Mbak Kiki, penilaian capaian output ini dihitung berdasarkan kecepatan waktu pelaporan dan juga ketercapaian output dari output itu sendiri. Jadi apabila teman-teman operator 102 ini melaporkan capaian output ini tepat waktu, yaitu 5 hari kerja setelah bulan berikutnya, ini nilainya 100. Namun apabila terlambat, maka nilainya 0 pastinya. Jadi terkait dengan itu, pastinya ada dong strategi-strategi yang bisa kita terapkan, antara lain ya. Yang pertama tadi, melakukan pengisian data capaian output pada aplikasi Sakti itu paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Jadi kalau bisa kawan 102 jangan sampai terlambat lah. Kan kita nanti akan tetap monitoring terus kok. Kita akan monitoring setiap hari mana yang sudah melaporkan atau belum. Kita akan informasikan di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah memonitoring status data pada aplikasi Ombudsman dan memastikan bahwa status data tersebut sudah terkonfirmasi. Jadi kita pastikan data status data itu sudah terkonfirmasi di aplikasi Ombudsman. Kemudian yang ketiga, jadi kita harap kawan 102 ini dapat meningkatkan koordinasi antara PPK dan operator itu dalam rangka pengawasan, perhitungan dan pelaporan data capaian output pada aplikasi Sakti. Sehingga sekali lagi harapan kami ya dengan strategi-strategi yang kita share ini bisa meningkatkan data pada capaian output. Karena data capaian output ini kan dari 8 indikator Mbak Kiki, indikator capaian output ini memiliki bobot yang paling besar, yaitu 25%, sehingga pastinya nilainya akan signifikan secara keseluruhan akan mempengaruhi dan memiliki bobot yang paling tinggi untuk nilai IPA sama kerja secara keseluruhan. Jadi kita harapkan kita bisa memaksimalkan nilai capaian output seperti pada triwulan 4 tahun 2022 kemarin, apabila nilai capaian output kita bagus sehingga dapat mendongkrak capaian nilai IPA yang bagus. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah, harapannya di tahun 2023 ini nilai dari IPA bisa lebih bagus itu ya Pak dari yang tahun 2022. Setelah apa strategi-strategi yang sudah disampaikan kepada kawan 102 untuk agar lebih mengingat kembali begitu ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, dari KPN Pangkalan sendiri, hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan terkait dengan untuk peningkatan pelaksanaan anggaran dan juga nilai IPA? Pada tahun 2023 ini, khususnya di triwulan 1 ini, KPPN Pangkalan Bun tentunya telah melakukan beberapa kegiatan yang
kita harapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dari mitra kerja KPPN Pangkalan Bun. Jadi yang pertama Mbak Kiki, kemarin bulan Januari tahun 2023 kita telah melaksanakan sosialisasi dan diskusi early warning semester 1 tahun 2023. Kemudian pada bulan Februari 2023 kemarin kita telah melaksanakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran itu di bulan Februari kemarin. Kemudian di bulan Maret ini kita juga telah melaksanakan rapat koordinasi kinerja pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh seluruh satker tentunya. Dan yang keempat, kemarin kami juga telah menyusun analisis monitoring penyerapan anggaran, di mana di analisis kami tersebut berisi salah satunya berisi informasi terkait penyerapan anggaran dan deviasi dari penyerapan anggaran itu sendiri. Di sini kami ngomongnya tentang RPD yang sudah direncanakan di bulan satu ini, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan di bulan satu ini. Jadi dengan harapan ini teman-teman kawan 102 kan tahu ya mana saja yang masih belum tercapai realisasinya dari RPD yang sudah direncanakan, sehingga punya perhatian terhadap mana-mana yang sebelum terrealisasi, dengan harapan apabila itu terrealisasi nanti akan memperoleh nilai deviasi yang ketiga itu yang lebih baik lagi, karena kan apa yang sudah direncanakan pada RPD itu sudah bisa terlaksana dengan baik. Baik nih Pak, yang terakhir apa ada nih Pak pesan-pesan yang disampaikan kepada kawan 102 terkait dengan bagaimana untuk melaksanakan pelaksanaan anggaran atau untuk meningkatkan nilai IPA? Oh, pastinya ada. Jadi ada beberapa mungkin pesan yang dapat kami sampaikan ke kawan 102. Jadi yang pertama, kami berharap kawan 102 semuanya itu bisa lebih aware lagi terhadap nilai IPA ini, karena nilai IPA ini Mbak Kiki itu menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran di kementerian atau lembaga. Jadi kalau kualitas pelaksanaan anggarannya itu bagus, maka nanti tentunya nilai IPA-nya juga akan bagus. Jadi, terus yang kedua, kami juga berharap kawan 102 itu lebih cermat, lebih teliti lagi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggarannya. Jadi nanti harapannya sekali lagi ya pasti dengan kecermatan ini bisa memperoleh nilai IPA yang bagus. Dan yang terakhir, pesan dari kami, apabila nanti kawan 102 ini ada kesulitan bagi ada yang bisa kami bantu, maka nanti teman-teman dari customer service KPPN Pangkalan Bun dengan senang hati akan membantu teman-teman kawan 102 dan tentunya gratis tanpa biaya, 0 rupiah. 0 rupiah. Oke, biasa. Itu lagi. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Itu aja dulu. Siap. Terima kasih pesan-pesan yang sudah disampaikan. Tadi yang pertama lebih aware gitu ya Pak. Betul. Kata kuncinya. Lebih Kemudian aware. yang kedua Lebih cermat. Kemudian yang ketiga jangan sungkan. Ya, jangan ragu. Kami gitu. Siap. Ya. Untuk berkonsultasi, bertanya, berdiskusi gitu ya Pak bersama dengan CSO KPPN Pangkalan Bun. Kita akan sangat welcome gitu ya Pak, membantu insya Allah dengan sudah siap melayani gitu ya Siap, Pak, betul. dengan tanpa biaya 0 rupiah. 0 rupiah. Baik, kawan 102, setelah pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak A itu sudah menutup perjumpaan kita di episode ke-17 Underpods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Kalau boleh saya resume Pak A, hari ini kita sudah berdiskusi yang pertama terkait dengan merefresh kembali apa itu IPA, kemudian dilanjutkan dengan apakah ada perbedaan di antara formulasi perhitungan IPA tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang ternyata tidak ada gitu ya Pak, masih terdapat 3 aspek dan juga 8 indikator. Kemudian sehubungan dengan kita sudah berada di penghujung triwulan 1 tahun 2023, Pak Aang sudah menyampaikan hasil reviewnya gitu ya Pak terkait dengan IPA satuan kerjanya, kemudian dari hasilnya
Yang sudah 3 bulan di Pangkalan Betul, Bun. iya. Oke. Oh ya, gimana Pak? Kesan-kesannya nih Pak, sudah 3 bulan di Pangkalan Bun. Alhamdulillah, perasaan gimana? Alhamdulillah, oke. Walaupun cuacanya akhir-akhir ini sering hujan, tapi tetap bersemangat gitu ya Pak. Harus. Dan semoga selalu sehat-sehat Harus semangat. Iya, semangat. Pak, semoga dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya, Amin. pekerjaannya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ang. Dan kemudian tak lupa juga terima kasih kepada kelas 102 yang sudah setia menyaksikan Arut Coach Podcast KPPN Pangandaran sampai dengan episode ke-17 pada hari ini. Baik, satu pantun penutup perjumpaan Pak Ang, mohon bantuan cakepnya. Siap. Oke. Membeli takjil es kelapa muda. Cakep. Sampai jumpa di episode Arut Coach Podcast berikutnya. Cakep. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih kawan 102.